bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak angkatan 11 kelas 1125 Kabupaten Rokan Hilir Dengan fasilitator Ibu Yulia Astuti SPD dan pengajar praktik Ibu Suryani SPD. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Dengan tujuan untuk meningkatkan performa guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebelumnya, perkenalkan saya Intan Juliana Tombek dari SMA Negeri 1 Bagan Sinemba. Dan rekan saya Fitri Ayanti dari SMA Negeri 2 Bagan Sinemba. Saya Suci Miki Arisandi dari SMA Negeri 2 Bagan Sinemba. Saya Rida Sujarwati dari SMA Negeri 5 Bagan Sinemba. Selamat menyaksikan. Menebang manfaat bagi pendidikan. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya Bu Suci baik. Untuk hari ini Ibu akan melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana? Apakah sudah siap Bu Suci? Sudah siap dong Bu. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Rida. Nah, berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal nih yang akan saya tanyakan pada Bu Suci. Yang pertama mengenai praktek coaching yang sudah Ibu laksanakan kemarin ketika kita sudah menyelesaikan modul 2.3 nih. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Bu Suci ketika coaching pertama kemarin? Ya, untuk praktek coaching awal kemarin ya Bu ya, sudah pastinya saya merasa sangat nervous lah Bu. Karena kan deg-degan gitu Bu, karena belum terbiasa kan, apalagi dengan alur tirtanya tadi gitu. Jadi ya kan karena harus sesuai dengan langkah-langkahnya gitu Bu. Oke, baik ya Bu Suci ya. Nah, jadi karena memang belum terbiasa aja ya Bu Suci untuk melakukan praktek coaching dengan alur tirta. Nah, semoga pada hari ini Bu Suci bisa lancar ya untuk praktek coachingnya. Iya Bu. Baik Bu Suci, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini itu kan ada 3 kompetensi nih yang harus dilakukan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Bu Suci ini masih kurang di bagian yang mana begitu Bu Suci? Ya, kalau saya rasa lebih di bagian present ya Bu. Soalnya kan kalau di present tuh kita kan harus hadir secara utuh gitu, hadir penuh. Nah, kalau misalnya saya sendiri tidak fokus, saya sudah pasti tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh coach gitu. Dan kemudian juga kalau misalnya kita tidak fokus tadi ya, otomatis kan kita tidak bisa menanggapi coach dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke, baik Bu Suci. Jadi Ibu merasa di bagian ini ya yang belum mampu, atau dengan kata lain di bagian presensi ini Ibu harus lebih mengembangkannya. Oke Bu Suci, terakhir ini sebelum Bu Suci nanti coaching, saya ingin bertanya nih ya, apa yang ingin Bu Suci dapatkan dari coaching kali ini? Ya, yang pasti saya berharap nanti akan ada solusi yang bisa dimunculkan dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oke, baik ya. Jadi semoga Bu Suci pada kali ini coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu Suci ya. Dan untuk selanjutnya saya persilakan Bu Suci untuk melakukan kegiatan coaching, dan saya sebagai observer akan mengamati coaching yang Ibu lakukan nantinya. Apakah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian present tadi ya, apakah nantinya itu akan biasa-biasa saja atau mungkin justru lebih baik, lebih meningkat sehingga nanti
Bu Suci memang benar-benar bisa menguasai kompetensi presensi dengan lebih baik lagi. Silahkan Bu Suci untuk kegiatan coaching. Baik Bu, terima kasih dan semoga nanti kegiatannya berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih. Amin. Selamat sore Bu Rida, bagaimana nih kabarnya hari ini? Selamat sore Bu Suci, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu Rida karena sudah berkenan hadir dan bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching hari ini. Jadi apa nih yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita pada sore ini? Baik Bu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan saya, gitu ya Bu. Jadi begini Bu, saya ada sedikit permasalahan nih. Di sekolah, selain tugas pokok saya sebagai guru matematika, saya diberi tugas tambahan oleh kepala sekolah untuk mengajar mata pelajaran PKN gitu Bu. Jadi terkadang di dalam kelas itu saya sedikit bingung Bu menghadapi anak-anak yang kelasnya itu 80% itu pasif gitu, berbeda dengan kelas lain yang aktif dalam pembelajaran, seperti itu Bu. Oke, baik. Berarti lebih kepada proses pembelajarannya yang ternyata Ibu mendapat tugas tambahan mengajar mata pelajaran di luar dari latar belakang yang Ibu ampu. Iya Bu, kurang lebih seperti itulah Bu. Oke, baiklah Bu Rida, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya, kira-kira apa sih yang Ibu inginkan dalam obrolan kita hari ini? Yang saya inginkan ya Bu ya, yang saya inginkan sebenarnya adalah solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Karena kan sebenarnya ini jauh berbeda dari background saya gitu sebagai guru matematika, seperti itu Bu. Ya, memang sangat jauh berbeda ya Bu. Nah baik, kalau saya boleh tahu nih, kira-kira situasi apa nih yang saat ini sedang Ibu alami? Situasinya itu sebenarnya seperti ini Bu. Jadi kalau di dalam kelas jujur saya itu merasa bingung Bu, merasa bingung karena saya harus ngapain gitu, harus melakukan model pembelajaran yang seperti apa di kelas yang mayoritas anak-anaknya itu lebih suka mencatat daripada diskusi. Sebelumnya saya kan bertanya juga di awal pembelajaran kepada mereka gitu, mereka maunya pembelajaran yang seperti apa, dan mayoritas mereka itu lebih suka mencatat dibandingkan dengan diskusi gitu Bu. Jadi saya tuh bingung gitu Bu. Saya kan juga sebenarnya tidak bisa memaksakan mereka harus menyukai pembelajaran yang bagaimana, dan tidak bisa menyamaratakan tiap kelas itu harus dengan model yang sama seperti itu Bu. Oke, baik. Lalu Ibu sudah tanyakan belum kepada mereka kemauan mereka dalam pembelajaran itu yang seperti apa? Sudah Bu, beberapa hari kemarin saya tanya lagi ke anak-anak gitu kan Bu. Saya meminta mereka untuk menilai saya gitu, karena saya berpikir mungkin kesalahan itu ada di saya, seperti itu kan Bu. Jadi mungkin pada saat saya mengajar mungkin kurang menyenangkan atau tidak menumbuhkan partisipasi aktif mereka, seperti itu kan Bu. Nah mereka menjawab bahwa katanya saya itu dalam melaksanakan pembelajaran itu kurang detail, seperti itu Bu. Oke, baik. Tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha menambahkan model-model pembelajaran, tetapi masih kurang respon dari siswanya. Seperti itu ya Bu ya? Iya Bu. Nah, lalu kalau boleh saya tahu, kira-kira dalam pembelajaran ini Ibu menginginkan murid yang seperti apa? Saya inginnya tuh Bu, dalam pembelajaran tentunya anak-anak semuanya terlibat aktif gitu ya Bu ya. Jadi ada komunikasi dua arah gitu, tidak hanya satu arah gitu. Saya ingin anak-anak atau murid-murid itu sebagai objek gitu, bukan subjek gitu. Jadinya saya ingin ada pembelajaran yang tentunya menarik. Kalau ada komunikasi dua arah kan tentu pembelajaran itu akan lebih mengasihkan dan menarik, seperti itu Bu.
Oke, berarti Ibu lebih suka jika komunikasi aktif dalam pembelajaran Iya, seperti Bu. itu ya Bu ya. Heeh. Oke, lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut? Yang bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Mungkin saya akan meminta kepada murid-murid gitu ya Bu ya, untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling tukar untuk menjawab seperti itu Bu. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat seperti itu Bu, apa pertanyaan dan apa jawaban dari teman lain, yang mungkin juga bisa memberikan tugas presentasi, bisa individu atau kelompok agar dapat mengasah kemampuan komunikasi mereka Bu. Oke. Baik, luar biasa sekali ya apa yang Ibu sampaikan. Ibu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak-anak di kelas itu menjadi aktif gitu. Ya walaupun tentang materi yang memang sedikit sulit ya untuk Ibu ampu karena memang bukan dari latar belakang pendidikan Ibu ya. Kira-kira kapan nih akan Ibu lakukan yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin mulai minggu depan Bu, setelah kegiatan pesantren kilat gitu Bu. Oke, baik Bu Rida. Tidak terasa obrolan kita sudah hampir di akhir nih ya Bu ya. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita ini? Baik Bu, jadi dari obrolan kita ini saya merasa dapat menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi gitu ya Bu ya. Bagaimana saya harus membimbing anak-anak di dalam kelas agar dapat menciptakan pembelajaran yang aktif seperti itu Bu. Oke, baik. Semoga apa yang kita bicarakan ini juga bisa dapat menumbuhkan motivasi belajar Ibu sendiri ya khususnya. Dan saya tunggu cerita selanjutnya nih Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan tadi bisa terjalankan dengan lancar gitu. Kemudian muridnya bisa menjadi aktif kembali gitu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu Rida. Terima kasih juga Bu Suci telah meluangkan waktu untuk ngobrol sama saya. Selamat sore Bu. Selamat sore Assalamualaikum. Bu Rida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus ya untuk kegiatan praktek coaching hari ini Bu Rida dengan Bu Suci yang sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Sudah terlihat sekali alur tirta pada percakapan yang telah dilakukan tadi. Sudah terlihat ada tujuan, kemudian ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Nah, kemudian di sini saya ingin tanyakan dan sampaikan nih dari praktik coaching yang telah dilakukan tadi, terkhusus kepada Bu Suci yang selaku coach ya. Jadi menurut Bu Suci nih, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi sudah tercapai? Saya rasa tadi sudah tercapai ya Bu, karena indikator dari keberhasilan diskusi ini kan bagaimana coach tadi bisa menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuat tadi. Oke, baik. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti yang akan dilakukan oleh Bu Rida sendiri ini pada pembelajaran selanjutnya begitu ya Bu Suci? Iya, benar sekali Bu. Kemudian saya ingin juga mengatakan di sini bahwasannya menghadirkan secara penuh ya, teknik menghadirkan secara penuh dalam coaching, apakah kemampuan tersebut sudah ada pada diri Bu Suci? Karena kan tadi sebelum Bu Suci praktik coaching kan di situ kemampuan yang masih perlu dikembangkan oleh Bu Suci. Ya, alhamdulillah tadi saya merasa jauh lebih percaya diri dalam melakukan coaching tadi. Oke, jadi kalau saya boleh tahu nih Bu Suci, apa yang membuat Bu Suci yakin bahwasanya penilaian Bu Suci tadi itu sudah demikian? Ya, karena tadi saya merasa sudah mampu mendengarkan dan memahami masalah yang disampaikan oleh coach, sehingga coach bisa
menyampaikan atau menemukan solusi dan ide untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, baik Bu Suci. Nah, pada kesempatan kali ini, bolehkah saya menyampaikan pengamatan saya Bu Suci Ya, terkait boleh, Bu. coaching? Ya, Silakan, baik Bu. ya. Jadi setelah saya amati proses coaching yang sudah Bu Suci lakukan, di mana Bu Suci sebagai coach dan Bu Rida sebagai coachingnya, saya sudah memberikan saya mendapat gambaran ya bahwasanya coaching itu sudah dilakukan dengan sangat baik. Apalagi tadi kompetensi awal Bu Suci itu present yang masih perlu dikembangkan. Nah, setelah saya lihat ternyata itu sudah bisa Bu Suci lakukan dengan baik. Bu Suci sudah bisa menghadirkan secara penuh, menjadi pendengar setia dari praktik coaching yang sudah dilakukan ini. Dan satu lagi, Bu Suci juga sudah mampu saya lihat dengan memberikan pertanyaan berbobot nih kepada coachee, yang sehingga di sini coachee itu menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman untuk menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Rida tadi sebagai coachee. Dan juga Bu Suci juga telah melakukan motivasi nih kepada coachee dengan melaksanakan rencana aksi yang telah disusun dengan secara maksimal. Alhamdulillah, Bu. Namun Bu Suci, ada hal yang perlu juga saya sampaikan dalam hal ini. Saya juga melihat ada hal-hal yang masih perlu dikembangkan dalam hal ini. Misalnya tadi ketika Bu Suci mengidentifikasi terkait cara yang dapat dilakukan untuk bisa membangkitkan semangat belajar pada diri coachee. Nah, di sini kalau saya amati ini bisa mungkin dilakukan lagi dengan adanya kolaborasi dengan wali kelas dari kelas yang tadinya itu kurang memiliki semangat belajar dalam mata pelajaran PKN yang dibawakan oleh Bu Rida. Sehingga ketika nanti wali kelas sudah memberikan penguatan, diharapkan nanti lebih bersemangat lagi dalam mata pelajaran yang dibawakan oleh coachee atau Bu Rida tadi. Bagaimana kira-kira ini kalau menurut pendapat Bu Suci? Ya Bu, saya rasa memang itu ada baiknya dan memang harus dibiasakan ya Bu supaya lebih optimal nanti hasilnya. Terima kasih ya Bu atas masukannya. Oke. Baik Bu Suci, jadi hari ini saya selaku observer juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Suci selaku coach dan Bu Rida sebagai coachee karena pada hari ini telah melakukan praktek coaching dan memberikan pembelajaran nih bagi kita semua untuk menjadi coach yang baik dan memang harus memiliki dan memperhatikan kompetensi-kompetensi yang ada yang sudah seperti kita pelajari ya, di mana ada presence, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian lagi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, semoga apa yang tadi dibicarakan dengan menghadirkan solusi-solusi itu memang bisa membawakan perubahan lebih baik lagi untuk menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sekali lagi Bu Suci, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Rida. Apa kabar hari ini Bu Fitri? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bu Rida sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Jadi untuk hari ini Ibu kan akan melakukan kegiatan coaching ya? Iya Bu Rida, benar. Gimana kira-kira udah siap belum Bu? Insya Allah saya siap Bu Rida. Alhamdulillah kalau sudah siap ya Bu ya. Jadi berhubungan dengan tugas saya sebagai observer Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Fitri. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin Bu. Kira-kira bagaimana nih perasaan Bu Fitri ketika praktik coaching yang pertama setelah kita mempelajari modul 2.3 ini? Kalau ditanya perasaan ketika di awal coaching ya Bu Rida, jelas itu ada sedikit rasa nervous ya Bu Rida ya. Saya ada rasa deg-degan untuk melakukan kegiatan coaching terutama dengan menggunakan alur tirta.
Dimana kan pada saat itu kita harus memang benar-benar sesuai nih dengan alur tirtanya dalam praktek coaching yang dilakukan kemarin, begitu Bu Rida. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi karena kita mungkin belum terbiasa kali ya Bu Iya, ya Bu Rida. melakukan percakapan coaching dengan alur tirta ya Bu ya. Jadi semoga kegiatan kali ini bisa berjalan lancar ya Bu ya. Amin, semoga Bu Rida. Baik, untuk selanjutnya Bu, dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi nih yang harus Ibu lakukan kan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, berikutnya sama mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Kira-kira nih Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi itu mana nih yang akan atau yang mau Ibu tingkatkan? Yang ingin saya tingkatkan itu dalam hal present ya Bu Rida ya. Itu yang ingin saya tingkatkan. Karena ini saya rasa masih perlu dikembangkan lagi pada diri saya. Begitu Bu Rida. Baik Bu, jadi Ibu akan meningkatkan atau dalam artian masih kurang ya di bagian present ya Bu ya, Iya. atau kehadiran penuh ya Bu ya. Jadi yang terakhir nih Bu ya, apa yang Ibu harapkan dari coaching kali ini? Yang saya harapkan tentu ya Bu Rida, ketika nanti coach saya itu memiliki permasalahan, tentu ada muncul ide ataupun gagasan dari coach itu sendiri untuk mengatasi atau menjawab permasalahan yang dihadapinya. Baik Bu, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu ya. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu akan lakukan bersama dengan Ibu Intan ya Bu ya. Apakah coaching yang Ibu laksanakan nanti sudah sesuai dengan alur tirta, dan kemudian 3 kompetensi tadi yang Ibu tingkatkan di bagian presence, saya juga akan lihat apakah sudah ada peningkatan atau belum, seperti itu ya Bu ya. Iya Bu Rida. Baik Bu, terima kasih, semoga coachingnya berjalan dengan lancar. Terima kasih kembali Bu Rida. Sama baik, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rida. Selamat sore Bu Intan, bagaimana kabarnya? Sore Bu Fitri, kabar baik. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar saya baik. Apa nih cerita kita sore ini Bu Intan? Iya gini Bu, saya mengalami kesulitan untuk membangkitkan semangat belajar siswa saya dalam mata pelajaran kimia, terutama di jam-jam terakhir Bu. Saya melihat siswa saya ini banyak yang mengantuk, bosan, jadi saya merasa kesulitan dalam menuntun siswa untuk mengikuti pembelajaran saya Bu. Kalau boleh saya tahu berarti ini Bu Intan ingin diskusi tentang pembelajaran di kelas. Iya benar sekali Bu. Oke. Nah kira-kira nih Bu Intan, dari hal yang sudah Bu Intan ceritakan tadi, anak-anak itu mengantuk pada saat proses pembelajaran, itu menurut Bu Intan tuh apa ya penyebabnya bisa begitu? Iya, menurut saya Bu, yang pertama pembelajaran kimia ini kan pembelajaran yang kurang disukai siswa ya Bu. Ditambah lagi pembelajaran di jam-jam terakhir, otomatis mereka akan merasa sangat bosan. Apalagi saya merasa ya Bu, pembelajaran yang saya sajikan itu kurang menarik perhatian, minat, dan motivasi mereka dalam mengikuti pembelajaran. Oke. Jadi saya bisa menangkap nih bahwasannya permasalahannya itu ada di yang pertama berada di jam terakhir, kemudian juga kurang disukai oleh anak-anak, begitu ya Bu Intan ya. Iya, Bu. Dan jadi sehingga pada akhirnya minat belajar anak itu menurut Bu Intan masih perlu dikembangkan atau ditingkatkan lagi. Benar sekali. Nah, kira-kira ini Bu Intan, kalau kita ratingkan nih ya, kita skalakan 1 sampai 10 nih, minat belajar anak-anak di kelas Bu Intan itu berada di skala berapa? Kalau diberi nilai
untuk minat belajar siswa itu masih berada di posisi 5 sih menurut saya, Bu. Oh, berarti di posisi 5 ya Bu Intan. Jadi kira-kira ini yang idealnya menurut Bu Intan itu berada di posisi angka berapa? Menurut saya yang ideal itu mereka di posisi 8, Bu. Ketika mereka bersemangat mengikuti pembelajaran, nah itulah posisi yang ideal untuk murid saya. Ya, oke. Jadi di angka 8 ya. Jadi ini ya Bu Intan ya, tadi kan Bu Intan berharap mereka itu berada di angka 8 nih posisinya. Nah, kira-kira ini Bu Intan, menurut Bu Intan nih, untuk bisa anak-anak itu mencapai level di angka 8, kira-kira apa nih yang harus Bu Intan lakukan agar minat mereka itu sesuai dengan harapan Bu Intan? Iya, rencana saya, Bu, yang pertama saya lakukan itu, saya mengidentifikasi dulu siswa-siswa saya mengantuk, kemudian saya mengingatkan kembali atau remind ulang tentang kesepakatan kelas dalam mengikuti pembelajaran kimia, yaitu terlibat aktif dalam pembelajaran dan mereka berpartisipasi secara aktif tidak pasif ketika saya menerangkan. Oke, luar biasa. Kemudian, iya, baik Bu. Selanjutnya kan Bu, saya juga terpikir saya ingin menggunakan aplikasi tambahan. Oke. Aplikasi Pet Colorado itu supaya siswa saya ini aktif dalam pembelajaran karena dalam penggunaan aplikasi ini mereka menggunakan handphone. Iya, Yang saya lihat anak-anak zaman sekarang ini Bu lebih berminat dalam belajar ketika berkaitan dengan teknologi gitu Bu. Oke, luar biasa sekali nih rencana Bu Intan ini, sehingga bisa diharapkan nanti anak-anak itu bisa lebih terpancing ya minat belajarnya walaupun di jam-jam terakhir begitu ya Bu Intan. Nah, lantas kira-kira Bu Intan perlu dukungan apa nih agar bisa terwujud begitu? Mungkin Bu, saya perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Yang pertama, Bapak Kepala Sekolah, saya akan meminta izin beliau dulu anak-anak untuk membawa HP. Kemudian saya akan berkolaborasi juga dengan wali kelas. Ketika mereka belajar menggunakan HP, mereka boleh memegang HP. Setelah itu, ketika pembelajaran tidak menggunakan HP, mereka boleh menitipkan handphone mereka itu kepada wali kelas. Wah, luar biasa itu Bu Intan. Saya setuju tuh dengan apa yang Bu Intan sampaikan tadi. Ini langkah yang bagus ya supaya minat belajar anak di mata pelajaran kimia yang dengan tanda kutip tadi itu ada membosankan bisa kita hilangkan ya begitu Bu Intan, apalagi dengan Bu Intan menggunakan Pet Colorado tadi ya, aplikasi yang menggunakan gadget untuk anak-anak bisa lebih minatnya berkembang dan meningkat di jam pelajaran kimia. Oke Bu Intan, jadi kira-kira ini hal baik ini Bu Intan. Kira-kira kapan nih akan Bu Intan laksanakan? Saya berencana melaksanakannya di pembelajaran kimia di kelas 11E pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Bu, di jam ke-9 ke-10. Oke, nah untuk implementasi rencana aksi yang Ibu lakukan itu bagus ya, lebih cepat, lebih baik, dan saya tentunya ini jadi penasaran ini Bu Intan untuk melihat bagaimana reaksi dari apa yang akan Bu Intan terapkan nantinya di kelas sesuai dengan rencana yang sudah kita bicarakan tadi Bu Intan. Oke Bu Intan, pembicaraan kita ini cukup luar biasa ya pada sore hari ini. Kira-kira nih Bu Intan, apa sih yang Bu Intan dapatkan dari diskusi kita pada sore hari ini? Iya, diskusi kita sore hari ini memang sangat berdampak bagi saya Bu, secara pribadi. Saya jadi tahu bagaimana solusi untuk mengatasi siswa saya yang mengantuk dalam pembelajaran. Saya jadi lebih yakin akan langkah-langkah yang akan saya laksanakan nanti Bu. Oke, jadi ini hal yang bagus ya untuk pengembangan diri Bu Intan tentunya, dan saya juga sih pada sore hari ini mendapatkan ilmu dari strategi pembelajaran yang akan Bu Intan laksanakan nantinya di dalam kelas pada kegiatan di kelas 11E tadi ya Bu. Iya, Ya. Oke Bu Intan, saya berharap apa yang Ibu
rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar sehingga skala 8 tadi itu bisa tercapai untuk minat belajar anak-anak, dan saya tunggu nih kelanjutannya bagaimana perkembangan minat belajar anak di kelas 11E tersebut. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk diskusi atau sharing kita pada sore hari ini. Makasih ya Bu untuk sore ini. Oke, Intan, selamat sore. Sore Bu. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Rida. Selamat sore Bu Intan dan juga Bu Fitri. Jadi tadi saya sudah menyimak dengan baik praktik coaching yang telah dilakukan oleh Bu Fitri dan juga Bu Intan. Saya berikan aplaus loh untuk praktik coachingnya. Terima kasih Bu Rida. Jadi untuk Bu Fitri dan Bu Intan sudah melakukan praktik coaching dengan baik seperti itu ya. Jadi sudah terlihat alur tirtanya mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi sampai tadi di tanggung jawab seperti itu ya Bu. Kemudian ada yang ingin saya tanyakan dan saya sampaikan dari praktik coaching yang sudah Bu Fitri lakukan tadi. Khususnya ini kepada Bu Fitri dulu ya Bu. Iya Bu. Jadi menurut Ibu nih, apakah indikator keberhasilan dari diskusi Ibu dengan Bu Intan tadi Bu? Indikator keberhasilan yang sudah saya dapatkan nih ya dari coaching yang kami praktekkan tadi, yang pertama terkait dengan presence ya Bu, itu saya sepertinya sudah mendapatkan, sudah bisa meningkatkan kemampuan presence saya dalam kegiatan coaching tadi, dan saya juga sudah bisa melakukan mengajukan pertanyaan berbobot pada Bu Intan begitu, dan satu lagi saya sudah bisa mendengarkan secara aktif gitu Bu. Baik Bu, jadi ini sesuai tadi ya Bu dengan rencana aksi yang akan Ibu lakukan, bahwa Ibu akan meningkatkan kompetensi Ibu dalam hal mendengarkan secara penuh gitu ya Bu ya, tidak terdistract oleh kondisi-kondisi lingkungan yang ada di sekitar begitu ya Bu ya. Jadi Bu, kemudian bagaimana Ibu sendiri menilai performance dari kompetensi Ibu tadi? Saya menilainya karena saya lihat coach saya, dalam hal ini Bu Intan, itu sudah bisa menjawab dan menemukan ide-ide dari permasalahannya, tentunya dengan memunculkan pertanyaan dari saya dulu begitu. Jadi ketika saya bertanya, Bu Intan ini dengan pertanyaan yang saya ajukan tadi bisa menemukan ide-ide dan gagasan untuk permasalahan di dalam kelas, agar minat belajar anak itu lebih meningkat lagi. Begitu Bu Rida. Karena Ibu sudah bisa mengembangkan kompetensi Ibu dengan hadir secara penuh seperti itu ya Bu ya. Jadi Ibu memahami masalah koci sehingga akhirnya koci juga bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya seperti itu ya Bu ya. Betul Bu Rida. Jadi saya mengamati nih bahwasanya Ibu sudah dapat melakukan praktik coaching dengan baik ya Bu Fitri, karena dengan hadir secara penuh, kemudian menjadi pendengar setia dari coach seperti itu ya Bu ya, kemudian memberikan pertanyaan berbobot begitu ya Bu, jadi membuat coach juga lebih terbuka menyampaikan permasalahannya seperti itu, sehingga akhirnya dia nyaman dan akhirnya juga dia menemukan solusi sebagai rencana aksinya seperti itu ya Bu ya. Dan juga dapat memotivasi coach itu sendiri untuk melakukan rencana aksi lebih maksimal seperti itu ya Bu ya. Iya betul Bu Rida. Namun demikian Bu Fitri, tadi saya melihat gitu ya Bu, ada hal-hal yang masih perlu dikembangkan. Contohnya seperti tadi kan disampaikan bahwa coach sudah dapat mengidentifikasi apa yang harus dia lakukan seperti itu ya. Namun hasil identifikasinya atau solusinya atau rencana aksinya itu masih kurang, mungkin perlu ditambahkan dengan diskusi atau sharing bersama rekan sejawat, kemudian ditambahkan lagi dengan mencari berbagai literatur untuk mendukung rencana aksi dari coach seperti itu Bu Fitri. Iya
Bu Rida, terima kasih atas masukannya Bu Rida. Oke Bu, jadi terima kasih Bu Intan dan Bu Fitri. Bu Intan sebagai coach, Bu Fitri sebagai coach atas praktik coaching yang dilakukan hari ini. Semoga pembelajaran kita semua dalam praktik coaching kita bisa memperhatikan alur tirtanya, kemudian kita bisa memperhatikan teknik rasanya juga ya Bu ya, seperti resep, hadir secara penuh ya kan, kemudian apresiasi, tadi Ibu sudah mengapresiasi Bu Intan atas rencana aksinya, kemudian summarize, memberikan kesimpulan begitu ya, kesimpulan yang Ibu sampaikan juga tadi sudah ada. Kemudian yang terakhir tadi ada as atau pertanyaan berbobot ya kan Bu, jadi tadi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan sudah berbobot gitu sehingga muncul rencana aksi yang luar biasa dari coaching gitu ya Bu ya. Semoga dari praktik coaching ini kita bisa bersama-sama menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu ya. Semoga. Jadi mungkin saya sudahi pertemuan kita kali ini ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Intan. Sore Bu Suci. Gimana kabarnya nih sore ini? Kabar baik. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya juga baik. Nah semoga kita selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Amin. Oke, jadi Bu Intan, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu. Nah yang pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu nih kepada Ibu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching hari ini, nanti kan coach dan coachee ini akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai atau belum dengan alur tirta. Kemudian bagaimana Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari yang Ibu berikan nanti. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya prinsip kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi coachee. Nah, yang pertama nih yang mau saya tanyakan, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, pada kegiatan coaching kali ini Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi saya yaitu kehadiran penuh dalam proses coaching, kemudian mendengarkan secara aktif. Selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam proses coaching. Oke, jadi pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik lagi pada kegiatan coaching ini? Baik, secara spesifik saya ingin mengembangkan kompetensi saya yaitu dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Dalam kegiatan coaching saya ingin sekali memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee saya. Oke, nah kemudian yang terakhir nih ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Iya. Dalam proses coaching kali ini saya ingin sekali coachee saya menemukan solusi-solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik. Demikian dulu ya Bu, praobservasi kita kali ini. Silahkan nanti Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya dan nanti saya akan amati dan melakukan penilaian. Baik, terima kasih buat kesempatannya Bu Suci. Oke, terima kasih Bu Intan. Selamat sore Bu Fitri. Selamat sore Bu Intan. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Intan. Bu Intan sendiri bagaimana kabarnya? Saya juga kabar baik Bu. Baik, dengar-dengar ada yang mau diceritakan nih Bu kepada saya. Apa itu Bu yang mau diceritakan? Iya Bu Intan, ini saya ingin menyampaikan sesuatu pada Bu Intan. Bu Intan ada waktu kan? Iya, kebetulan saya ada waktu kurang lebih 20 menit ini Bu untuk kita sedikit melakukan diskusi Bu. Jadi begini Bu Intan, terkait dengan rekan-rekan guru nih sebenarnya Bu Intan. Kok saya itu ya semakin gimana gitu ya Bu Intan melihat keadaan
proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah begitu, di mana rekan-rekan guru itu belum ada perubahan dari tahun ke tahun dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Saya lihat pembelajaran yang dilakukan itu masih menggunakan metode konvensional Bu Intan, dari teknik ceramah, dan lagi ceramah. Padahal kan kita ketahui sekarang ya Bu Intan itu perkembangan zaman itu sudah semakin canggih gitu Bu Intan. Teknologi dalam pembelajaran itu sudah semakin pesat sekali, sehingga guru-guru kan mau tidak mau harus mengupgrade diri dengan perubahan zaman yang terjadi. Jangan hanya mengandalkan metode konvensional seperti yang saya katakan tadi, hanya ceramah, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu Bu Intan. Baik, berarti kalau saya ambil poinnya di sini, permasalahan yang sedang Bu Fitri alami itu pembelajaran yang rekan-rekan guru Ibu ciptakan kurang bervariatif ya, masih konvensional. Bukan begitu Bu? Ya benar Bu Intan, jadi dari yang saya sampaikan tadi pembelajarannya itu tidak ada perkembangan dari tahun ke tahun, begitu Bu Intan. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu Fitri dapatkan? Saya kok kepingin ya Bu Intan dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan solusi ya atas permasalahan yang saya alami. Saya ingin ada perubahan dalam pembelajaran, khususnya dalam hal penyampaian materi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya, begitu Bu Intan. Baik, jadi Bu Fitri berharap ada perubahan lah ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Fitri lihat dan ingin Ibu Fitri dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode ya Bu Intan. Saya ingin model ataupun media pembelajarannya itu lebih bervariatif. Misalnya saja seperti saat ini itu kan banyak berbagai aplikasi-aplikasi dalam pembelajaran yang bisa digunakan gitu Bu Intan, seperti ada aplikasi Quizzes yang sekarang sedang marak-maraknya digunakan oleh para guru, dan atau hanya mungkin sekedar membuat slide dalam bentuk PowerPoint ya, presentase PowerPoint juga itu mungkin sudah lebih baik daripada hanya sekedar mengandalkan metode ceramah yang kita ketahui selama ini itu kan merupakan hal yang sudah terlalu lama gitu kan ya Bu Intan. Jadi kalau sudah dengan keadaan sekarang ini, saya ingin lebih bervariatif lah Bu Intan dalam penyampaian materi pembelajaran. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi, model dan media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Jadi di sekolah Ibu itu berada di level berapa kira-kira Bu? Kalau kita kasih nilai 1 sampai 10, sekolah Ibu berada di level berapa Bu? Kalau dari cara penyampaian pembelajaran, rekan-rekan guru itu kebanyakan sekarang kalau saya rasa itu sekitar berada di level 5 dari 10 Bu Intan. Oke, di level 5 di kondisi sekarang ini kira-kira level berapa ini bisa ditingkatkan agar terlihat ada perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Fitri? Saya inginnya di level 7 atau mungkin 8 ya Bu Intan. Oke, dari level 5 ke 7 ya Bu, kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Mungkin bisa seperti kegiatan mentoring ya Bu Intan, atau mungkin pendampingan kira-kira dengan menggunakan berbagai strategi terkait dengan proses pembelajaran yang akan disampaikan nantinya. Oke, untuk mentoring nanti yang akan Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Fitri terapkan? Bisakah teman-teman Ibu itu nyaman dengan penyampaian kita itu Bu? Kalau saya berpikirnya mungkin dengan mentoring ini saya akan coba
konsultasikan dengan kepala sekolah ya Bu Intan, itu semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal pencapaian pembelajaran ataupun materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa, tentunya dengan berbagai macam metode yang bervariatif begitu Bu Intan. Baik. Berarti Bu Fitri ingin merencanakan tentang mentori pendampingannya dan pelatihan workshop ya Bu ya. Nah, dari ketiga ini kira-kira Bu Fitri untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan yang mana Bu? Saya mikirnya sepertinya yang mentoring ya Bu ya, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang ya. Perlu waktu juga barangkali dan itu tidak sebentar kan begitu. Kemudian biaya juga mungkin cukup lumayan untuk mencari narasumber dan juga tentunya guru-guru kalau sudah seperti itu mungkin merasa kurang lebih nyaman apabila sudah dikenakan biaya untuk mencari mentoring begitu mungkin Bu. Oke, berarti Ibu lebih condong ke mentoring ya Bu ya. Nah, untuk mengadakan kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Fitri memerlukan support dan dukungan yang seperti apa Bu? Saya ingin mendapatkan dukungan yang jelas tuh dari pihak sekolah ya Bu Intan, dari kepala sekolah, kemudian tentunya juga dari rekan-rekan guru supaya mereka itu lebih welcome gitu menerima perubahan dan mau merubah diri gitu untuk lebih bisa menciptakan pembelajaran yang bervariatif sehingga siswa itu tidak merasa bosan dengan metode ceramah. Begitu Bu Intan. Baik, berarti Bu Fitri ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja Ibu ya Bu? Iya Bu Intan. Kapan nih Bu rencana direalisasikan mentoring Bu? Insya Allah secepatnya ya Bu, mungkin minggu depan bisa ya dilakukan, tapi terlebih dahulu kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi, menyampaikan informasi kepada rekan-rekan untuk kegiatan mentoring ini. Oke, bagus sekali ya Bu Fitri untuk rencana kegiatannya. Kira-kira Bu Fitri dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bu Fitri dapatkan? Saya dari percakapan hari ini Bu Intan, saya sangat berterima kasih ya, saya mendapatkan gambaran nih untuk bagaimana menciptakan perubahan terkait dalam penyampaian materi pembelajaran yang lebih bervariatif kepada rekan-rekan melalui kegiatan mentoring yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Iya, sudah ada gambaran nih ya Bu untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti kabar baiknya ya Bu setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Warna. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana Bu Fitri untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Ya Bu Intan, semoga apa yang tadi kita bicarakan dengan saya mendapatkan gambaran untuk bisa membuat kegiatan mentoring kepada rekan-rekan guru itu bisa terwujud, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Intan yang sudah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi pada sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungin saya ya Bu. Baik Bu Intan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Intan. Sama-sama Bu. Wah, luar biasa sekali ternyata kegiatan coaching kita pada hari ini. Tadi Ibu Intan dan Ibu Fitri sudah melakukan praktik coaching dengan sangat baik. Tadi dengan terlihatnya alur tirta pada percakapan dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga mengenai tanggung jawab. Nah, kemudian juga tadi saya lihat nih sudah betul-betul menerapkan prinsip ya Bu, prinsip dalam coaching tadi terlihat sekali, di mana tadi kan memang kita lihat bahwa dalam prinsip coaching itu kan harus ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching.
Nah, kemudian ada yang ingin saya tanyakan nih dan saya sampaikan pada praktik coaching yang sudah ibu-ibu lakukan, khususnya pada Bu Intan nih sebagai coach. Menurut Bu Intan, apa indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Iya. Indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat melakukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Oke, baik. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Fitri tadi ya lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu ya? Iya, benar sekali Bu Suci. Oke, kemudian tadi Ibu mengatakan akan berusaha memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam kegiatan coaching sehingga Ibu mampu memahami pernyataan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Nah, bagaimana nih Ibu menilai performa Ibu sendiri pada kompetensi tadi? Iya, dalam proses coaching tadi saya menilai diri saya, puji Tuhan saya sudah percaya diri dan kemudian saya sudah mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke, apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa saya mampu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot karena saya memahami masalah yang sedang dihadapi oleh coach saya sendiri dan coach saya dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Oke. Ini boleh kan saya sampaikan hasil pengamatan saya tadi? Boleh, Bu. Oke, nah jadi saya mengamati bahwa Ibu tadi sudah dapat melakukan praktik coaching dengan sangat baik karena tadi Ibu dapat secara utuh ya hadir secara penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif dan juga dalam praktik coaching kali ini Ibu mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga coach Ibu tadi memang betul-betul bisa memunculkan ide-ide ataupun solusi untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Dan juga tadi saya perhatikan Ibu juga dapat nih memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun secara maksimal. Namun demikian nih ya Bu Intan, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan lagi. Misalnya tadi saat Ibu mengidentifikasi cara yang dapat dilakukan untuk membangkitkan semangat belajar coach atau semangat belajar guru-guru di lingkungan sekolah coach. Nah, saya mengamati Ibu sudah melakukannya dengan sangat baik. Namun bisa dengan ditambahkan dengan berkolaborasi lagi ya Bu dengan wali kelasnya ataupun dengan kepala sekolah lebih tepatnya di sini ya karena tadi berkaitan dengan guru ya. Jadi dengan kepala sekolah atau juga bisa mengaktifkan komunitas belajar di sekolah supaya guru-guru yang ada di sekolah tadi bisa menjadi lebih bersemangat lagi, menjadi lebih inovatif lagi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kira-kira menurut Ibu bagaimana nih pendapat Ibu? Iya Bu, saya rasa memang itu sangat baik ya Bu dan sangat memaksimalkan hasilnya. Makasih untuk sarannya Bu Suci. Oke, baik Ibu-Ibu, terima kasih nih Bu Intan selaku coach, kemudian ada Bu Fitri tadi selaku coach. Praktik coaching kita hari ini semoga menjadi manfaat ya, memberi manfaat untuk kita dalam kegiatan pembelajaran supaya pembelajaran kita nanti bisa menjadi pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik, saya akhiri saja ya pertemuan coaching kita pada hari ini. Terima kasih untuk Bu Intan dan Bu Fitri. Selamat sore. Sore Bu. Demikian praktik baik demonstrasi kontekstual dari kelompok kami. Modul 2.3 coaching untuk kegiatan supervisi akademik. Semoga menginspirasi Bapak Ibu hebat semuanya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.